Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hari ini kita masih membahas tentang nasihat. Nasihat yang akan kita bahas hari ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu. Umar ibnul Khattab, ya. Kalau ada yang ingin tahu nasihat ini ada dalam kitab Nasaihul Ibad, yakni maqalah yang ke-7 bab ke-4. Ya. Bismillah, saya akan sampaikan. Wal maqalatu as-sabi'ah, adapun maqalah yang ke-7, ya. Qala Umar radhiyallahu an, telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Apa yang dikatakan Umar? Al-buhur, ya, al-buhur jama min bahrun, ya. Al-buhur, apa itu? Lautan-lautan. Imam An-Nawawi di sini menjelaskan ay al-muttasi'atul jami'ah, ya. Al-buhur ay al-muttasi'atul jami'ah, yakni yang luas dan yang mengumpulkan, ya. Al-buhur, sebuah tempat yang luas yang mengumpulkan, ya. Arba'atun, itu ada 4, ya. Arba'atun, ada 4. Min anwa', ya. Ada 4 macam tempat yang mengumpulkan. Apa itu yang pertama? Al-hawa bahruz zunub. Al-hawa bahrul zunub. Hawa nafsu adalah lautannya dosa. Ya. Hawa nafsu adalah kumpulan dari lautan dosa-dosa. Kita ketahui banyak sekali manusia yang terlena mengerjakan dosa, yang terprovokasi mengerjakan dosa, yang tanpa sengaja bahkan dia mengerjakan dosa. Apa pemicunya? Pemicunya cuma satu, yakni nafsu, al-hawa. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengendalikan al-hawa, ya, untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Di dalam mengendalikan hawa nafsu tentu kita harus tahu ilmunya dulu. Kita harus paham hawa nafsu ini memiliki karakter yang bagaimana. Ketika kita sudah tahu karakter hawa nafsu, maka kita bisa mensiasati, kita bisa mengantisipasi agar apa? Agar si hawa ini, ya, si nafsu ini itu bisa kita kekang, bisa kita perangkap, bisa kita kunci, bisa kita kendalikan, ya. Tapi kalau kita tidak tahu ilmunya, tidak paham karakter hawa nafsu, maka kita akan terombang-ambing, akan terpancing dan menuruti yang namanya hawa nafsu itu. Maka ketika ada seseorang yang terprovokasi kemudian mengikuti hawa nafsunya, maka ketahuilah dia jatuh ke dalam lautan dosa. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang pertama, yang kedua, wan nafsu bahrus syahawat, ya. Dan nafsu adalah lautan syahwat. Nafsu yang bagaimana di sini? Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan ay an-nafsul ammarah wa hiya allati tamilu ila tabi'atil badaniyah lil harakatin nafsi fahiya ma'was syurur wa manba'ul akhlaqi zamimah. Ini dia, ya. An-nafsu bahrus syahwat, yang dimaksud adalah condongnya diri pada keinginan-keinginan nafsu yang itu merupakan selain daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Condong kepada tabiat badaniyah, ya.
dan mengatur pada kenikmatan itu yang dikumpulkan pada gerakan-gerakan nafsu, dan gerakan nafsu adalah tempat kembalinya berbagai keburukan dan sumber akhlak yang tercela. Orang yang sudah memperturutkan an-nafsul ammarah, yakni akhlak yang jelek, memperturutkan akhlak yang jelek, maka itu akan terpancar perbuatan-perbuatan yang tidak benar, perbuatan-perbuatan yang salah di mata agama, perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa. Ya, an-nafsu bahrus syahwat. Ya, nafsu adalah lautannya syahwat, keinginan-keinginan. Oleh karena itu, keinginan seorang muslim wajib dikendalikan. Ya, makanya ada ibadah yang namanya puasa. Puasa ini salah satu cara untuk mengendalikan an-nafs, ya, nafsu tadi. Betapa ketika nafsu ingin makan, oleh puasa dilarang. Ketika nafsu ingin minum, oleh puasa dilarang. Ketika nafsu ingin melakukan hal-hal yang halal sekalipun, ketika waktunya puasa itu dilarang. Nah, inilah yang dimaksud pinter-pinter kita untuk membuat sebuah kendali agar apa? Agar nafsu ini tidak semaunya. Nafsu ini kalau dibiarkan, dia akan condong kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang bertentangan. Ya, bertentangan dari apa? Tentu dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, al-mautu bahrul a'mar. Apa itu al-maut? Mati. Kematian adalah lautannya umur. Puncak dari umur seseorang adalah kematian. Dan kematian ini sebuah keniscayaan bagi setiap makhluk hidup. Setiap orang yang dia dikasih umur oleh Allah, maka pasti akan menuju puncak umurnya. Yakni apa? Al-maut, ya, kematian. Nah, kemudian yang terakhir, al-qabru bahrul nadamat. Kubur adalah lautannya penyesalan. Banyak sekali orang ketika masuk ke dalam kubur baru merasakan, baru menyesali apa yang dia perbuat. Ya, al-qabru bahrun nadamat, yakni kuburan awal dari penyesalan seseorang. Oleh karena itu, melalui nasihat ini tentu kita harus mempersiapkan diri kita, harus mawas diri, harus menjaga jangan sampai kita menyesal. Ya, jangan menunggu meninggal, jangan menunggu masuk kubur kita baru menyesal. Ya, kenapa? Karena ketika sudah masuk ke dalam kubur, maka disitulah kenikmatan bagi mereka yang melakukan kebaikan, siksa bagi mereka yang melakukan keburukan. Oleh karena itu, sesungguhnya ya, kehidupan yang sebenarnya yang akan dijalani oleh kita adalah bermula dari masuknya jasad kita ke dalam kubur. Karena apa? Karena ketika seseorang sudah masuk ke dalam kubur, disitulah kehidupan yang sebenarnya. Kenapa? Karena di situ dikenal dengan sebutan alam barzah. Alam barzah itu alam penantian. Penantian kemana? Penantian menuju hari kiamat. Nah, orang yang amal ibadahnya banyak ketika hidup, maka dia masuk ke ruang VVIP. Alam barzahnya level VVIP. Tapi bagi mereka yang ibadahnya sedikit, bahkan banyak kemudorotannya, banyak kemaksiatannya, ya dia akan masuk alam barzah level yang lebih rendah. Bahkan bukan level ekonomi, ya, level yang lebih rendah lagi. Apa itu kalau namanya? Ya, pokoknya intinya masuknya tubuh kita ke dalam kubur itu merupakan awal kehidupan yang abadi.
Kalau lahirnya tubuh kita ke alam dunia ini itu adalah bukan bukan awal yang sebenarnya, ya. Itu hanya hari di mana awal kita diuji sama Allah untuk melakukan kebaikankah diri kita atau sebaliknya, ya. Oleh karena itu, apabila badan kita masih sehat, apabila kita masih mampu beribadah, maka kerjakanlah semua kebaikan-kebaikan. Kerjakanlah semua ibadah, ya. Jangan sampai kita masuk dalam kategori ketika dikubur an-nadamat, yaitu penyesalan-penyesalan bagi kita. Saya akan ulangi sedikit lagi, saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, hawa nafsu adalah lautan dosa-dosa. Yang kedua, nafsu adalah lautan syahwat. Yang ketiga, mati, meninggal, lautan dari umur, puncaknya dari umur. Sedangkan kubur adalah lautan daripada penyesalan kita. Kenapa kita melakukan ini? Kenapa kita melakukan itu? Nah, ketika masuk ke dalam kubur baru kita akan menyesal. Yang ibadah, kenapa ibadahnya sedikit? Yang males-malesan, yang suka lalai juga dia menyesal. Kenapa saya lalai? Kenapa saya sedikit melakukan ibadahnya? Ya, mudah-mudahan nasihat dari Umar bin Khattab ini bisa mengingatkan kita semua, bisa merefresh diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih semangat dalam beribadah, lebih siap menghadapi alam kubur, lebih kuat melawan hawa nafsu, sehingga kita digolongkan orang-orang yang beruntung, ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.